Halo teman-teman sobat sehat dimanapun Anda berada. Selamat datang di Gekan Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Teman-teman sobat sehat, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama belajar tentang sebuah masalah kesehatan yang sedang dialami hampir di setiap negara berkembang, terutama di negara-negara di benua Asia dan di benua Afrika. Salah satunya adalah di Indonesia. Bahkan di Indonesia, penanganan stunting menjadi suatu program utama bagi pemerintah untuk menekan pertumbuhan balita dengan kasus stunting. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu stunting, apa penyebabnya, apa saja faktor resiko dan gejalanya, dan bagaimana cara mencegahnya. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada masa pertumbuhannya. Stunting ditandai dengan tinggi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 dari 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan disegah. Selain itu, perkembangan anak yang stunting biasanya terlambat secara signifikan. Sementara di sisi lain, anak yang sehat umumnya tidak mengalami keterlambatan perkembangan meski perawakannya pendek. Penyebab utama stunting adalah malnutrisi dalam jangka panjang. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan anak kekurangan nutrisi adalah 1. Ibu mengalami malnutrisi atau terserang infeksi selama hamil. 2. Anak tidak mendapatkan ASI eksklusif. 3. Kualitas gizi empasi yang kurang. 4. Anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi, seperti alergi susu sapi atau sindrom malabsorpsi. 5. Anak menderita infeksi kronis, seperti tuberkulosis atau cacingan. 6. Anak memiliki penyakit bawaan, seperti penyakit jantung bawaan atau talasemia. Gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun. Namun, hal ini sering tidak disadari atau malah disalahartikan sebagai perawakan pendek yang normal. Gejala dan tanda-tanda yang bisa menunjukkan anak mengalami stunting adalah 1. Tinggi badan anak lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya. 2. Berat badan tidak meningkat secara konsisten. 3. Tahap perkembangan yang terlambat dibandingkan anak seusianya. 4. Tidak aktif bermain. 5. Sering lemas. 6. Mudah terserang penyakit, terutama infeksi. Ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko anak mengalami stunting, antara lain 1. Terlahir prematur. 2. Terlahir dengan berat badan rendah. 3. Mengalami intrauterine growth restriction atau IUGR. 4. Tidak mendapatkan vaksin yang lengkap. 5. Hidup di tengah kemiskinan. 6. Tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk dan tidak mendapatkan akses untuk air bersih.
kekurangan gizi dalam waktu lama bisa berimbas pada kecerdasan dan kesehatan tubuhnya. Berikut dampak stunting yang bisa anak alami. 1. Memiliki tubuh pendek dan berat badan rendah. Anak-anak yang mengidap stunting mungkin tidak akan bertumbuh tinggi secara maksimal. Akibatnya, mereka memiliki tubuh yang lebih pendek dari anak-anak seusianya dan cenderung memiliki berat badan yang rendah juga. 2. Memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Stunting juga menyebabkan anak tidak mengembangkan kemampuan intelektual mereka secara maksimal. Akibatnya, anak stunting tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik selama usia sekolah dan tidak memiliki prestasi yang baik. 3. Mudah sakit. Kekurangan gizi juga bisa menyebabkan anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang kurang optimal. Akibatnya, mereka akan jadi lebih mudah jatuh sakit, bahkan membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. 4. Berisiko mengidap berbagai penyakit. Anak yang stunting berisiko tinggi mengidap penyakit kardiovaskular saat dewasa, seperti jantung koroner dan stroke. Selain itu, berbagai risiko kesehatan lainnya yang juga bisa terjadi pada pengidap stunting, antara lain diabetes mellitus, hipertensi, dan anemia. Pencegahan stunting adalah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kondisi ini. Upaya yang bisa dilakukan antara lain: 1. Memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum merencanakan kehamilan dan selama kehamilan. 2. Mencukupi asupan gizi, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun. 3. Memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. 4. Membaca buku KIA agar mengetahui panduan, menyiapkan asupan makanan yang tepat untuk anak. 5. Melakukan pemeriksaan rutin ke posyandu untuk memantau tahapan tumbuh kembang anak. 6. Memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Jadi, itu adalah sedikit informasi tentang apa itu stunting, apa penyebabnya, apa saja faktor resiko dan gejalanya, dan bagaimana cara pencegahannya. Semoga informasi singkat dari video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang stunting, tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like apabila video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk klik tombol bagikan, supaya lebih banyak orang yang mengetahui informasi tentang video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi seputar dunia kesehatan lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.